Ya, kembali bersama Miss Inci dalam pertemuan ke-11 modul persiapan USP. Kali ini kita bahas tentang gelombang. Ya, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, gelombang sendiri itu menurut arah getarnya dibagi menjadi dua. Ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sementara untuk menurut amplitudonya, gelombang pun dibagi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kemudian ditinjau menurut mediumnya, medium perambatannya, gelombang pun dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kali ini yang akan kita pelajari adalah gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, gelombang berjalan, ini dia grafik gelombang berjalan, ya, grafiknya dalam berbentuk gelombang sinus, di mana nanti ada persamaan Y sama dengan A sin 2pi per T dalam kurung T plus minus X per V, gitu ya, X per V. Keterangannya, tanda plus jika gelombang merambat dari kanan ke kiri, tanda plus minus ini ya. Sementara untuk minus jika gelombang merambat dari kiri ke kanan. Untuk persamaannya kurang lebih akan seperti ini. Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus K dikali X. Gitu ya. Kalau kita keluarkan 2pi-nya, maka sisanya adalah T kecil per T besar plus minus X per lambda. Tuh. Nah, theta sama dengan 2pi T kecil per T besar plus minus X per lambda itu adalah sudut fasenya. Sementara untuk fasenya sendiri, yaitu sudut fase dibagi dengan 2pi. Sehingga sisanya adalah T per T besar plus minus X per lambda. Di mana omega-nya adalah 2pi per T atau bisa juga 2pi dikali frekuensi. Gitu ya. Nah, K-nya sama dengan 2pi per lambda. Sehingga ketika V sama dengan lambda kali F, bisa kita ganti dengan omega per K. Gitu ya. Sekarang gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner dibagi menjadi dua. Ada gelombang ujung terikat, ya, dimana kalau kita buat grafiknya, kalau ujung terikat itu berarti di ujungnya itu kita ikat rekat gitu ya, sehingga akan terbentuk awalnya itu adalah simpul gitu. Simpul, kemudian perut, simpul lagi, perut lagi, simpul lagi, perut lagi gitu. Nah, jarak dari simpul ke simpul ini adalah setengah panjang gelombang, sementara simpul 1 ke simpul kedua adalah panjang gelombang. Sama halnya dengan perut 1 ke perut ke 3, ini adalah panjang gelombang. Persamaannya apa? Persamaannya adalah 2A sin Kx cos omega T minus K dikali L. AP-nya atau amplitudonya yaitu 2A sin Kx. Ini adalah amplitudonya gitu ya. Untuk simpul sendiri, simpul rumusnya adalah 2N lambda per 4. Dan perutnya adalah 2N plus 1 dikali lambda per 4. Gitu. Kalau Miss lebih suka kalau kita selesaikan untuk gelombang stasioner ujung terikat ataupun ujung bebas nanti dengan gambar saja. Ya. Nah, kalau tadi ujung terikat, sekarang adalah ujung bebas. Nah, ujung bebas itu ikatan di sini adalah dia bebas, bisa bergerak naik turun, sehingga yang terbentuk awalnya adalah perut. Itu perut 1, simpul 1, perut 2, simpul 2 dan seterusnya.
Nah, untuk persamaannya yaitu Y sama dengan 2A cos KX sin omega T min KL. Amplitudenya adalah 2A cos KX ini yang depanan ya. Untuk simpul dan perut adalah kebalikan dari rumus ujung terikat. Tuh. Yang harus kamu ingat adalah ketika dia ujung bebas, omega T-nya itu fungsinya adalah sinus ya. Omega T-nya fungsinya adalah sinus ini. Ini kuncinya. Sementara kalau dia ujung terikat, omega T-nya fungsinya adalah cos. Itu ya. Dan gambarnya jangan lupa, kalau dia ujung bebas, mulainya dari perut. Kalau dia ujung terikat, mulainya dari simpul. Kita masuk ke persamaan. Sebuah gelombang berjalan. Ya, kita mulai dari pembahasan soal gelombang berjalan. Di mana diketahui Y sama dengan 0,02 sin 50 pi T plus pi X. Gitu ya. Nah, di manakah yang pernyataan yang benar? Kita cek dulu ya. Ini merupakan amplitudo. Ini merupakan, karena dia ada T-nya berarti ini adalah omega. Ini ada X-nya berarti dia adalah K-nya. Tuh. Kita cek satu-satu ya. Nah, kalau tadi rumus omega adalah 2pi dikali F, maka F sama dengan omega per 2pi. Nah, omeganya nilainya adalah 50pi. Kita bagi dengan 2pi. 50pi dari mana? 50pi adalah yang ini. Ini omeganya. Ya. Yang nempel dengan yang nempel dengan variabel T-nya gitu. Nah, 50pi kita bagi dengan 2pi, hasilnya adalah 25 Hz. Berarti pernyataan yang pertama itu benar. Sekarang kita cari untuk pembuktian kedua. Pernyataan yang keduanya. Tadi rumus K adalah 2pi per lambda. Maka lambda sama dengan 2pi per K. Nah, kita masukkan 2pi, K-nya adalah pi. Berarti 2pi kita bagi dengan pi, hasilnya adalah 2 meter. Nah, di sini pernyataannya katanya panjang gelombangnya 4 meter. Sementara kita dapatnya tadi 2 meter. Berarti ini adalah salah. Itu ya. Sebetulnya udah bisa dilihat nih. Kalau 1 betul, 2 betul, kita tinggal buktikan 3-nya betul atau tidak gitu ya. Nah, 3-nya ini tadi kan 1, pembuktian nomor 1, ini pembuktian yang kedua. Sekarang kita pembuktian yang ketiga. Cepat rambat gelombang, yaitu V. V sama dengan omega per K. Tuh. Omeganya kita masukkan 50pi dibagi dengan K-nya tadi pi. Ini ya. Nah, hasilnya adalah 50 meter per second. Berarti pernyataan yang ketiga benar. Ini benar. Jadi jawabannya adalah yang A. Itu ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Gelombang stasioner. Kalau tadi kita ada gelombang berjalan, sekarang gelombang stasioner. Sebuah tali pada ujung terikat memiliki letak simpul kedua, ujung terikat. Cluenya kita tandai ya. Ini simpulnya katanya simpul kedua, terus besarnya adalah 200 cm. Jika tali diperlakukan sebagai ujung bebas. Ini ujung bebas. Yang ditanya adalah letak simpul kedua. Simpul kedua juga, tapi ujungnya berubah dari ujung terikat menjadi ujung
bebas. Nah, kalau dia ujung terikat, kita gambar dulu ya tadi. Ujung terikat itu dia gini. Nah, letak simpul kedua. Ini simpul 1, ini simpul kedua. Ini simpul ketiga. Simpul itu adalah titik pertemuannya ya. Nah, simpul 1 ke simpul kedua ini berapa gelombang? Ya, jarak simpulnya adalah simpul 1 ke simpul 2 itu adalah setengah gelombang. Ya. Sekarang kalau kita yang ditanya adalah ujung bebas kita gambar nih tadi. Kalau ujung bebas dimulai dari tadi perut. Gini ya. Nah, simpul 1 ini simpul 1, ini simpul 2. Ya. Bagaimana nih? Nah, berapa besarnya? Tuh. Nah, ini berapa gelombang? Dari simpul 1 ke simpul kedua adalah ini setengah gelombang tambah 1/4 gelombang, berarti 3/4 gelombang, gitu ya. Nah, ini bisa kalian bisa kalian bandingkan atau bisa juga kalian cari dulu panjang gelombangnya. Bebas aja ya. Ini tambahin misalnya ini ujung terikat. Yang ini tadi ujung bebas. Nah, karena kita yang ditanya ujung bebas, berarti Miss bisa cari begini. Delta SB per delta ST sama dengan, kita masukkan tadi rumusnya. Apa delta SB? Ya, 3/4 gelombang. Terus delta ST-nya adalah setengah gelombang. Gelombang-gelombangnya, lambdanya kita coret. Nah, ini jadi delta SB per, tadi katanya 200, sama dengan kita kalikan, kali 2/1. Ini kita coret. Ini dapat 1, ini dapat 2. Jadi delta SB sama dengan 3/2, ini naik ke sana, dikali 200. Ini coret, dapat 100, jadi jawabannya 300 cm. Gitu ya. Atau boleh juga kalau kamu misalnya mau cari panjang gelombangnya dulu, taruh di sini 200 sama dengan setengah lambda. Oh, berarti lambdanya sama dengan 400 itu. Boleh begitu. Bebas aja. Kita lanjut ya. Ini soal berikutnya adalah, lihat, di sini ada sin dan cos-nya ya. Gelombang stasioner memiliki persamaan dia sama dengan 0,4 sin 8πx cos 50πt. Ya. Kita harus analisis dulu, ini persamaan gelombang apa sih? Lihat, omeganya dia ini yang mengandung variabel t, ini omeganya ternyata fungsinya cos. Kalau dia omeganya fungsinya cos, cosinus, berarti ini adalah ujung apa ya? Terikat, betul. Ini adalah ujung terikat, gitu. Nah, ini yang ada huruf X-nya ini berarti adalah sebagai konstantanya. Ini amplitudonya. Pernyataan berikut adalah benar kecuali. Nah, karena yang tanya kecuali berarti kita cari yang salah, ya. Cari yang salah. Ujung terikat ini benar. Ya. Sekarang kita cari pembuktian yang B-nya. Kita cari pembuktian yang B-nya. Katanya frekuensinya. Lagi-lagi ini Miss mencari ya. Kalau kita ditanya frekuensi atau periode, kita gunakan adalah omega. Omega tadi 2pi kali F. Maka F-nya sama dengan omega per 2pi. Tuh. Omeganya kita masukkan 50pi. Kita bagi dengan 2pi. Berarti dapatnya 25. Oh, ternyata yang B pun benar ya. Yang B benar. Itu. Terus kita buktikan sekarang yang C. Yang C panjang gelombangnya katanya 25. Nah, ini mau buktikan nih. Yang C ya sekarang. Kalau kita cari panjang gelombang berarti kita gunakan rumus K. K sama dengan 2pi per lambda. Maka lambdanya sama dengan 2pi per K. Berapa tadi K-nya? 2pi per K
K-nya 8 pi. Nah, gini. Lihat satuannya tadi apa katanya? Di soal satuannya adalah nih, meter. Ya, meter dan second. Gitu. Nah, 2 dibagi 8. 2 dibagi 8 berarti hasilnya 1/4. Ini 1/4 meter. Di C, dia mintanya satuannya dalam sentimeter. Berarti 1/4 kita kali 100, yaitu 25 cm. Oh, ternyata yang C juga benar. Ya, yang C ini benar. Nah, kita buktikan yang D sekarang. Gelombang yang dipantulkan memiliki kecepatan 6,25. Nah, ini berarti yang ditanya adalah kecepatan. Kecepatan ya. Tadi rumus kecepatan apa? V sama dengan omega per K. Nah, omeganya kita masukkan. Omeganya adalah 50 pi, K-nya adalah 8 pi. Kita coret-coret. Jadi berapa ini? 50 bagi 8 sama-sama dibagi 2 berarti 25 kita bagi dengan 4 ya. 25 dibagi 4, 25 bagi 2 12,5, 12,5 dibagi 2 6,25. Berarti yang D juga benar gitu. Berarti jawabannya yang ini ya. Jarak antar dua simpul berurutan mau dibuktikan. Dibuktikannya di mana nih? Nah, karena dia ujung terikat, Miss gambar dulu. Karena dia ujung terikat, berarti kita harus gambar kalau dia terikat. Gini, mulainya dari sini nih. Dua simpul berurutan. Nah, dua simpul berurutan berarti dari simpul 1 ke simpul 2. Boleh nggak sih, Miss, dari simpul 2 ke simpul ketiga? Boleh, ya. Boleh-boleh aja. Yang penting dia dari simpul yang berurutan. Berarti ini nih. Ini ada berapa gelombang? Tuh, ada setengah gelombang. Betul. Nah, tadi satu gelombangnya berapa panjangnya? Panjangnya adalah satu gelombangnya ini nih. Ya. Kali 1/4. Berarti ini 1/8 meter. 1/8 meter. Berarti kan salah dia ya. Salah nih. Gitu. Paham ya?